Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amda Rizky Kodariani, NIM C1C01806 dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan terhadap ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan terhadap akuntansi? 1. Akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia, dan faktor sosial, secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Dari pengalaman dan praktik, banyak manajer dan akuntan telah memperoleh suatu pemahaman yang lebih dari sekadar aspek manusia dalam tugas mereka. Akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut tergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginan untuk mencapai tujuan dan sasaran informasi. Selanjutnya, dimensi akuntansi keperilakuan. Para akuntan dan manajer profesional menyadari kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Oleh karena itu, informasi ditambah tidak hanya melaporkan data-data keuangan, tetapi juga data-data non-keuangan yang terkait dengan pengambilan keputusan. Sehingga para akuntan wajar memasukkan dimensi-dimensi keperilakuan dari berbagai pihak yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem. 1. Lingkup akuntansi keperilakuan. Dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan sistem informasi akuntansi yang efisien. Lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 bidang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. 2. Akuntansi keperilakuan. Perluasan logis peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi akan dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang dikenal dengan pengungkapan penuh. Prinsip ini memerlukan penjelasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengganti dan penambahan informasi guna mendukung laporan data perusahaan. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Ilmu keperilakuan mencangkup tentang bidang riset manapun yang baik itu melalui metode observasi maupun eksperimentasi perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun manual. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, dan psikologi. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu yang memprediksi masa depan. Para akuntan keperilakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan yaitu mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, psikologi sosial. Menurut Robin, ketiga hal tersebut yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial menjadi kontribusi utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia, terutama merasa tertarik dengan berbagai
dengan bagaimana cara individu bertindak. Keutamaan psikologi didasarkan pada seseorang sebagai suatu organisasi. Sosiologi mempelajari sistem organisasi di mana individu-individu mengisi peran-peran mereka. Jadi, sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungan dengan manusia-manusia sesamanya. Psikologi sosial adalah suatu bidang dari psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi yang memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial. Beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi mencerminkan inti-inti yang ditangani oleh teori-teori tersebut. Manusia bersifat kompleks dan rumit. Demikian pula dengan teori-teori yang dikembangkan untuk menjelaskan tindakan-tindakannya. 1. Teori peran. Peranan sosial menggambarkan hak atau kebenaran, tugas-tugas, kewajiban, dan perilaku yang sesuai dengan orang-orang yang memegang posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu. 2. Struktur sosial. Sistem masyarakat sosial merupakan perhatian utama bagi para akuntan keperilakuan organisasi bisnis atau masyarakat bisnis. Di dalam sistem sosial masih ada subsistem dan kelompok manusia yang saling berhubungan dan menarik perhatian para akuntan keperilakuan. 3. Budaya. Budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang dapat mengarahkan perilaku anggota organisasi. 4. Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. 5. Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi sebagai hasil dari ketidakkonsistenan harapan-harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-nilai individu dan tekanan baik yang berasal dari luar individu maupun yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. 6. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti pengacara, politikus, eksekutif, dan direktur suatu perusahaan yang memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. 7. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan berarti penciptaan sebuah lingkungan di mana karyawan memiliki wewenang yang lebih untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dengan konsekuensi, mereka bertanggung jawab atas hasil penciptaan sebuah lingkungan karyawan di mana karyawan memiliki wewenang yang lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dengan konsekuensi, mereka bertanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut.